Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi sistem ekskresi adalah sebagai berikut. Sistem ekskresi yaitu paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Pertama-tama, kita akan mempelajari tentang paru-paru. Struktur paru-paru terdiri dari bagian trakea atau tenggorokan. Yang kedua, bagian bronkus yang merupakan percabangan dari trakea. Yang ketiga, bronkeolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Yang keempat, alveolus yang merupakan tempat pertukaran O2, oksigen, dan karbon dioksida CO2. Yang kelima, diafragma merupakan pembatas antara paru-paru dan perut. Organ paru-paru berfungsi menghirup udara berupa oksigen dan menghembuskan udara berupa karbon dioksida. Selanjutnya, latihan kuis. Lengkapilah keterangan pada gambar berikut. Nah, itulah tadi tentang paru-paru. Sekarang kita akan mempelajari tentang hati. Struktur organ hati terdiri dari 1. Hati kanan, yang kedua hati kiri, dan yang ketiga kantong empedu. Hati kanan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan hati kiri. Organ hati berfungsi untuk menetralkan racun di dalam tubuh dan merombak sel darah merah yang sudah tua menjadi cairan empedu. Selanjutnya, latihan kuis. Lengkapilah keterangan pada gambar berikut. Itulah tadi pembelajaran tentang hati. Sekarang yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kulit. Organ kulit terdiri dari 3 lapisan. 1. Epidermis, 2. Dermis, dan 3. Hipodermis. Lapisan epidermis terdiri dari keringat, pori-pori, dan rambut. Lapisan dermis terdiri dari kelenjar minyak, akar rambut, kelenjar keringat, dan jaringan saraf. Lapisan hipodermis terdiri dari jaringan adiposa lemak, vena, dan arteri. Organ kulit berfungsi melindungi bagian luar tubuh dan mengeluarkan keringat serta minyak. Selanjutnya, latihan kuis. Lengkapilah keterangan pada gambar berikut. Nah, itulah tadi tentang kulit. Sekarang kita akan mempelajari tentang ginjal. Struktur organ ginjal terdiri dari kapsul fibrous, bagian korteks, arteri, vena, medula, calyx, pelvis renalis, dan ureter. Organ ginjal berfungsi menyaring darah dan mengeluarkan urin. Selanjutnya, latihan kuis. Lengkapilah keterangan pada gambar berikut. Itulah tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi pada organ-organ sistem ekskresi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin.
Urin dihasilkan dari proses penyaringan darah di dalam tubuh, khususnya organ ginjal. Di dalam ginjal terdapat berjuta-juta nefron. Di dalam nefron inilah terjadi proses pembentukan urin. Tahapan proses pembentukan urin dimulai pada tahap filtrasi atau penyaringan. Filtrasi terjadi pada Madan Malpighi, yaitu glomerulus dan kapsul Bowman. Pertama-tama, darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri ginjal. Hasil saringan atau filtrat disebut dengan urin primer. Tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Di dalam tubulus contortus proximal terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna oleh tubuh yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus yang merupakan hasil dari filtrasi awal pada bagian urin primer. Zat sisa yang diserap yaitu glukosa, asam amino, vitamin, air, sodium, klor, bikarbonat, dan potasium. Sedangkan di bagian lengkung Henle yang merupakan kelanjutan dari proses reabsorpsi, terdapat dua saluran, yaitu saluran turun dan saluran naik. Pada saluran yang turun, zat sisa diserap adalah air, sedangkan pada saluran naik, zat sisa yang diserap adalah garam. Hasil dari proses reabsorpsi atau penyerapan kembali yaitu berupa urin sekunder. Urin sekunder mengandung urea dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Tahap ketiga adalah augmentasi atau proses penambahan zat sisa yang terjadi di tubulus contortus distal. Di dalam tubulus contortus distal terjadi penambahan zat sisa seperti amonia, urea, ion hidrogen, dan obat-obatan berupa penisilin. Hasil dari proses augmentasi yaitu terbentuknya urin sejati atau urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin sesungguhnya akan dikumpulkan ke dalam tubulus collectivus sebelum dialirkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Dari rongga ginjal, kemudian urin menuju ke kantong kemih melalui saluran ginjal atau yang disebut dengan ureter. Jika kantong kemih sudah penuh, dinding akan tertekan, lalu akan timbul rasa ingin buang air kecil, dan selanjutnya urin keluar ke tubuh melalui saluran uretra. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.